Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dika Skendani, absen 20. Saya Selvi Masya Putri, absen 68. Saya Tiana Ningtyas Wijaya, absen 32. Kita lagi di Warmindo nih, buat bahas tentang inflasi dan indeks harga. Kak. Kayaknya kita polling nih, Kak. Serius nih, menurut kakak, apa sih penyebab inflasi? Kenaikan harga dalam waktu tertentu gak sih, Kak? Pengertian inflasi tersendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan inflasi adalah membantu menentukan keputusan keuangan dengan tepat di tengah situasi yang tidak kondusif bagi perekonomian negara. Komponen atau penyebab inflasi yaitu diantaranya yang pertama, tingginya permintaan. Kenaikan harga disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Biasanya karena stok barang menipis, sedangkan permintaan sangat tinggi, maka stok barang mengalami kenaikan harga. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau push inflation. Jika sektor produksi naik seperti bahan baku atau upah, maka produsen akan menaikkan harga supaya keuntungan bisa berlanjut dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar. Peredaran uang yang tinggi juga bisa menyebabkan jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang ikut mengalami kenaikan. Selanjutnya ada ciri inflasi. Yang pertama, harga barang atau jasa mengalami peningkatan. Yang kedua, adanya peredaran uang dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, jumlah barang di pasar mulai berkurang. Yang keempat, nilai uang atau daya beli pun menurun. Ada beberapa jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan atau tipping inflation, yakni laju inflasi kurang lebih dari 10% dalam setahun. Yang kedua ada inflasi sedang atau galloping inflation, yakni laju nilai inflasi 10% sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga ada inflasi berat, yakni laju inflasi 30% sampai 100% dalam setahun. Yang keempat ada inflasi sangat besar atau hiperinflasi, yakni laju inflasi lebih dari 100% dalam setahun. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi yang dibedakan menjadi dua. Pertama, berdasarkan sebab. Ada tarikan permintaan atau demand pull inflation, yakni keadaan di mana pendapatan meningkat, permintaan meningkat, barang tetap. Hal ini menyebabkan harga meningkat sehingga terjadi kelangkaan barang. Yang kedua, ada dorongan biaya atau cost push inflation, yakni keadaan di mana menurunnya penawaran atau naiknya harga jual produksi karena meningkatnya biaya produksi. Lalu, disebab yang kedua adalah berdasarkan asal. Yang pertama ada domestic inflation atau inflasi di dalam negeri, yakni jumlah uang yang beredar di dalam negeri terlalu banyak atau jumlah barang dan jasa di dalam negeri berkurang. Yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang datangnya dari luar negeri. Inflasi ini berdasarkan kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara mitra dagang. Selanjutnya ada contoh inflasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama terjadi pada saat awal kemerdekaan, yakni terdapat 3 mata uang. Yang pertama adalah mata uang Jepang, yang kedua mata uang Gulden de Jepang, yang ketiga mata uang pemerintah Hindia Belanda. Jika uang yang beredar terlalu banyak, harga akan naik sehingga barang yang dibeli akan habis dan menjadi langka. Yang kedua terjadi pada periode 1963 sampai 1965, yakni kondisi ekonomi dan politik tidak stabil. Pemerintah terlalu banyak mencetak uang untuk membangun dan membayar hutang. Yang ketiga terjadi pada periode 1997 sampai 1998, yakni dampak dari krisis moneter di Thailand. Selanjutnya ada rumus laju inflasi. Sebagai keterangan, IHK sama dengan indeks harga konsumen. Selanjutnya kita beralih ke materi indeks harga. Indeks harga sendiri yaitu suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan adanya perubahan harga dalam rentang bulan yang berbeda dengan cara membandingkan rata-rata tahun dasar dengan rata-rata tahun yang diamati, sehingga kenaikan atau penurunan barang dapat diketahui. Selanjutnya ada tujuan penghitungan indeks harga. Ada 5. Yang pertama, sebagai petunjuk atau mengukur kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua, pedoman pembelian barang dagang bagi penjual. Yang ketiga, pengambilan kebijakan perusahaan oleh produsen. Yang keempat, pedoman mengatur gaji pegawai. Yang kelima, yang terakhir, pedoman pembelian barang konsumsi bagi konsumen. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis indeks harga.
yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah metrik untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen dari periode satu ke periode yang lainnya. Yang kedua, ada indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah standar untuk mengukur perubahan harga pembelian barang oleh produsen atau pedagang besar. Yang ketiga, ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani menunjukkan biaya pengeluaran untuk produksi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang keempat, yaitu ada indeks harga implisit. Indeks harga implisit adalah standar ukur untuk menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi real dan nominal dari satu periode ke periode lainnya. Yang terakhir ada rumus penghitungan indeks harga yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metode tidak tertimbang, yang kedua ada metode tertimbang. Nah, jenis yang pertama, metode tidak tertimbang, ada rumus indeks harga agregatif sederhana dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. Nah, untuk jenis yang kedua, metode tertimbang, ada 3 rumus. Yang pertama ada metode Las-Peyres dengan rumus seperti ini dan keterangan seperti ini. Yang kedua ada rumus indeks PAC dengan rumus seperti ini dan keterangan sebagai berikut. Yang terakhir ada metode Marshall-Edgeworth dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut. Sudah selesai nih materi kita tentang inflasi dan indeks harga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.